nya paralun nada jembar hampurana hampura sapa panjangna ahun ahun silih wangian, silih warnian, silih surtian. Ieu carita dilontar parahyangan, carita dicaritakeun deui. Nu nyata cantang tu nyata, nu bukti cantang tu bukti. Nu utama dina carita nyaritakeun lampah hirup kahirupan, nu ngawujud dina ajaran kahuripan sagemblengna. Amit ampun ya paralun, pun paralun, pun tabepun, sampurasun. Sundagawu samana ingsun amukti palapa. Ampun kasuhun kuring nyanggakeun sukma mustari jagat nyinggah dina tanah Pajajaran di bumi Pasundan.
ente meninggal lihat-lihat pisan. Lihat tuh, barang-barang baru saja kami bereskan Pritaya. Jadi berantakan lagi kan, aduh. Ih, dasar gegerugan aja kamu tuh. Kemana saja kamu nggak ikut kami bersih-bersih? Ya, kan jadi berantakan lagi nih Pritaya. Kesel. Ini gak ada yang mau bantuin aku gitu. Bukannya temennya dulu ditolongin, malah dimarahin dulu. Gimana sih? Aduh, Angkit, sakit tahu. Pritaya, ada kamu ternyata. Dari mana aja kamu baru datang ke sini sekarang? Pritaya, Engkit. Kalian tuh bukan lanjut bersih-bersih, malah berantem. Nanti Gusti Prabu atau Tuan Putri melihat kedatangan ini masih berantakan, kita bisa celaka. Aduh, lanjut bersih-bersih. Aduh, hai kamu Pritaya dari mana saja? Bukankah hari ini ala aja bersih-bersih bersama? Iya nih, kok kamu baru datang sih? Ih, aku tuh tahu. Tadi Tuan Putri menyuruhku untuk mengambil selendangnya di belakang. Makanya aku terlambat. Selendang? Di mana selendangnya? Iya ya, tadi aku bawa di tangan kunjung. Ini selendangnya. Kamu bawa selendang robek, Pritaya? Robek? Bagaimana bisa robek seperti ini? Duh, bisa-bisa aku celaka. Ih, bukankah ini selendang kesayangannya Tuan Putri ya? Ini kan selendang kesayangan Tuan Putri. Aduh, Pritaya, kamu pasti kena marah kalau Tuan Putri tahu. Gimana ya? Pritaya, apakah kau sudah membawa selendangku? Pritaya. Hayo, habis kau Pritaya. Tuan Putri pasti akan marah besar kepadamu karena telah merobek selendang kesayangannya loh. Aduh, Denok. Ih, jangan seperti itu. Makin gelisah tuh si Pritaya aku buat. Lebih baik kita membantunya. Daripada nanti kena omel tahu. Kau sih Pritaya, kau malah mau rebus selendang itu. Udah mah kita capek bersih-bersih. Sekarang harus memikirkan masalah. Udah. Kalian ini sama aja. Apalagi kamu Denok, dari tadi membuat keributan terus. Udah, lebih baik kita berterus terang saja kepada Tuan Putri. Betul tuh, Tuan Putri kan baik hati. Mana mungkin Tuan Putri akan marah sebegitu besarnya. Pasti Tuan Putri akan memaafkanmu, Pritaya. Tapi kan. Pritaya. Oh Tim, Pritaya. Wah, di sini ramai sekali. Dan nampaknya kalian sedang mendiskusikan sesuatu. Nah, itu dia Bibi Pritaya. Bi, mana selendangku? Apakah Bibi sudah membawanya? Anu Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon ampun, beri ampun. Ada apa, Bi? Kenapa Bibi meminta maaf? Apa ada yang salah? Begini Tuan Putri sebenarnya. Selendang Tuan Putri dirobek oleh Pritaya, Tuan Putri. Denok, kamu eber banget sih. Tidak Tuan Putri. Pritaya robek. Robek Pritaya. Jangan robek gitu. Ininya nih. Sebenarnya ini ada apa, Bi? Aneh sekali. Dan Bibi Pritaya pun, Bibi belum menjawab pertanyaanku. Sebenarnya ini ada apa, Bi? Coba berterus teranglah kepadaku. Jadi begini Tuan Putri, selendang yang Tuan Putri minta telah robek. Aku tidak sengaja menabrak barang-barang yang sedang menabrak dayang yang lainnya. Setelah aku tersadar, ternyata telah robek seperti ini. Oh, seperti itu ternyata, Bi. Lalu, kenapa Bibi begitu terlihat takut untuk berterus terang kepadaku? Dan yang lainnya juga, kenapa harus menyembunyikan hal ini? Tak baik berbohong, Bi. Tapi kan ini kesayangannya Tuan Putri. Betul, Bi. Walaupun ini adalah selendang kesayanganku, tetapi jika sudah seperti ini, untuk apa aku mengkhawatirkannya lagi? Apalagi sampai harus marah kepada Bibi. Menurutku itu hal yang tak perlu aku lakukan. Sudah kau dengarkan? Tuan Putri tidak marah terhadapmu kan Pritaya? Walaupun kau sudah melakukan sebuah kelalaian. Jika kau berterus terang dan meminta maaf, Tuan Putri pasti akan memaafkanmu Pritaya. Wah, sungguh baik hati sekali Tuan Putri Davi Talaka.
Betul. Bi, bisa saja. Sudah Bi, kembali cerialah dan tak perlu khawatirkan apapun. Oh iya Bi, akhir-akhir ini aku sedang merasa bosan. Apakah Bibi bisa membantuku? Tuan Putri sedang merasa bosan. Bibi bisa bantu apa? Bagaimana jika Tuan Putri pergi ke taman belakang kerajaan saja? Wah, memangnya di sana ada apa Bi? Di sana tempatnya cukup nyaman dan indah. Apalagi akhir-akhir ini ada seorang pria yang gemar melukis di sana. Sepertinya menarik. Aku akan coba pergi ke sana. Nah, betul sekali Tuan Putri. Tapi Tuan Putri boleh pergi terlebih dahulu. Sepertinya Bibi harus membersihkan ini terlebih dahulu. Betul sekali Prita ya. Kau harus membersihkan seluruh kedaton ini sendirian. Betul kan? Iya tuh. Kok sendirian sih? Iya, ini Uli. Sendirian sih. Tunggu jadi deh, Tuan Ya Putri. sudah Bi, kalau begitu aku akan coba pergi ke sana. Dan aku tunggu di sana ya Bi. Tuan Putri, tolong Tuan Putri. Tolong ya. Tuan Putri, tolong Tuan Putri. Jangan tinggalkan aku. Benar-benar ini sungguh tempat yang sangat aku inginkan. Nampak aku harus melukis di sebelah sini. Ini dia. Perjalanan akan selalu menghasilkan sebuah cerita. Dan inilah sebaik-baiknya sebuah cerita. Rasanya aku tak ingin hanya sekedar singgah, terlampau betah menatap istana megah dan indah. Jika ada yang memberiku satu buah gerobak emas untuk ku pindah, maka emas itu pasti akan kusimpan di tempat sampah. Lihatlah apa yang ada di sini, sangatlah memanjakan mata, tak mampu diungkapkan oleh kata, apalagi dinilai oleh sebuah angka. Hanya bisa dirasa sambil bertanya-tanya, apakah ini di surga? Dan inilah Galuh, tempat berteduh untuk jiwa yang mengeluh. Sanidara, itulah namaku, hanya seorang pelukis dari Pakuan Pajajaran. Ya, nampaknya aku salah membawa alat. Tapi tak apalah. Ya, coba saja ada salah satu wanita, ada satu seseorang yang bisa aku lukis. Wanita cantik yang, ya, menyempurnakan lukisan ini. Tapi nampaknya itu hanya angan-anganku belaka. Tak apalah. Benar-benar indah. Wah, sepertinya engkau sangat lihai sekali menaruh jari-jarimu itu dalam menggenggam sebuah kos. Sudah seperti menyatu pula dengan kanvas itu. Oh, sungguh
tepat sekali. Tuhan berkata seperti itu. Dalam hal ini aku tak bermain-main. Setiap coretan yang tersimpan mengandung banyak rasa di dalamnya, menyampaikan sebuah makna yang mungkin yang amat sangat berkesan dalam setiap lekukannya, mengandung makna yang indah. Memang yang Tuhan katakan seperti itu. Apakah saya salah menilai jika Tuhan bisa mengabadikan sebuah keindahan walaupun tanpa persaingan. Dengan mata tertutup pun aku pasti bisa melakukannya, Tuhan. Tapi apalah arti sebuah keindahan tanpa terpandang hasil karyanya? Akan dinikmati oleh siapa karya itu? Sungguh aneh sekali. Apa oleh karena itu Tuhan datang kemari secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya izin dari para penjaga? Sembunyi-sembunyi. Tunggu sebentar. Rasanya aku sudah meminta izin. Siapakah gerangan yang mengetahuinya? Minta izin. Puan, sebentar. Astaga! Sebentar. Tuan Putri Citaresmi. Iya, Benar? benar. Hanya Tuan Putri saja. Astaga, ampun beribu ampun Tuan Putri. Sebelumnya hamba sudah mendapatkan izin, walaupun hanya dari seorang pelayan kerajaan. Ternyata benar apa dugaanku. Kau pasti sudah sering datang kemari. Apa dugaanku itu benar, Tuan? Maaf atas kelancangan hamba, tapi hamba tak ada niatan yang buruk. Hamba hanyalah seorang pelukis dari Sunda Galuh. Karena tempat ini sudah menjadi tempat inspirasiku, Puan. Mohon ampun sekali lagi. Aku paham maka Tidak, Puan. Hamba telah lancar. Maka panggil saja aku Pitaloka. Aku akan sangat senang jika Tuhan melakukannya. Jadi tolong bangkitlah Tuhan. Baiklah, Puan. Hamba menerimanya. Sekali lagi maaf atas kelancangan hamba sebelumnya, Tuan Putri. Maksudku Pitaloka. Kalau boleh bertanya, kiranya ada apa Tuan Putri datang kemari? Baru pertama kali aku melihat sebuah keindahan yang sangat sejati. Maksudmu Tuhan? Tidak, maksudku aku hanya memujimu saja. Manis sekali mulutmu itu Tuhan. Aku datang kemari hanya sedang merasa bosan. Merasa bosan, Puan? Tunggu sebentar. Apakah di istana tidak ada yang bisa membuatmu merasa senang? Ada, dan sepertinya sebentar lagi kebosananku akan segera pergi menghilang. Karena di sini ada seorang lelaki yang menemaniku tanpa tahu siapa namanya. Aku lupa memberitahu namaku kepadamu. Perkenalkan, namaku Saniscara,
Puan bisa memanggilku seperti itu. Sanisjara, Puan. Baiklah, Kakang Sanisjara. Kakang Sanisjara. Kakang, aku lihat lukisanmu sangat indah sekali. Bolehkah aku meminta dirimu untuk melukis diriku? Tentu saja. Aku dengan senang hati pasti bisa melukismu. Tapi nampaknya lukisanku ini tidak seindah dirimu. Ternyata dugaanku salah. Kau memang tidak sehebat yang aku pikirkan. Eits, tunggu sebentar. Apa maksudnya dengan salah? Kau seperti meremehkanku, Puan. Jika memang Puan ingin kulukis, maka baiklah. Aku akan melukismu. Puan bisa berdiam diri di sini dan beri aku waktu beberapa menit saja. Maka Puan pasti bisa melihat sebuah lukisan yang sangat indah. Baiklah, aku tunggu pembuktian darimu itu. Aku harus seperti apa, Kakang? Apakah seperti ini? Atau harus seperti ini? Atau aku harus seperti ini? Kakang, apa aku harus berdiam diri seperti ini saja? Kakang. Puan berdiam diri di sana ataupun Puan berjalan-jalan, aku pasti bisa untuk melukismu. Tak perlu kau meragukanku, karena kau adalah keindahan nan sejati. Bantu lukiskan karyaku. Inspirasi terus berdatangan, bahkan tak diminta. Pandanganku sangat tertuju pada keindahan itu, dan hatiku tersampaikan pada setiap lekukan puas yang terhubung dengan kanvas. Warna-warnanya menjadi satu karena dirimu. Aku lihat lukisanmu indah sekali. Apakah ini adalah diriku? Tentu saja, Puan. Itu adalah dirimu. Sungguh ajaib sekali tanganmu itu, Kakang. Ternyata apa yang kau katakan itu bukan hanya omong kosong. Tentu saja, Puan. Tapi mengapa aku belum pernah mendengar namamu sebagai seorang pelukis hebat? Padahal kau bisa saja mengabadikan semua keindahan yang kau punya. Tentu saja, Puan. Aku bisa. Tapi tak cukup waktu aku mengabadikan semua keindahan itu seorang diri. Karena akan terhabiskan waktu, terlahap lajunya zaman, dan terlupakan fata morgana. Namun keindahan yang kumaksudkan takkan pernah sirna oleh semua hal, dan itu adalah dirimu. Ya Pitaloka, ambillah lukisan itu dan anggaplah itu adalah hadiah yang spesial untukmu. Ini untuk diriku, Kakang? Tentu saja. Aku sangat senang lukisan ini dan akan aku terima dengan sangat senang hati. Aku tak
Astaga. Tuan Putri sedang apa? Bibi, mengejutkanku saja. Ada apa, Bi? Oh ya Tuan Putri, Gusti Prabu telah kembali. Nini Suri menyuruh hamba untuk memanggil Tuan Putri. Rambut telah kembali, Bi. Baiklah, tunggu sebentar. Kakang Sanicara, aku izin pamit pergi ke istana. Dan sesekali kau boleh main ke sana. Karena Rama pasti senang melihatmu. Bibi, aku titip lukisan ini kepadamu dan tolong dijaga baik-baik. Mari, Bi. Ke istana. Kerajaan sama Tuan Putri. Oh, sungguh indah. Nyuwun pangapunten Sri Ratu. Ini adalah lukisan wanita-wanita cantik yang berada di seluruh Nusantara. Hamba sudah berusaha mencari ke berbagai kerajaan yang ada. Dan hamba pun sudah menemukan beberapa kandidat yang menurut hamba bisa menjadi calon permaisuri dari Gusti Raden Hayam Wuruk. Izinkan hamba untuk memperkenalkannya Sri Ratu. Silahkan Prabangkara. Terpampang berbagai lukisan yang telah hamba kumpulkan untuk dijadikan permaisuri oleh Gusti Raden Hayam Wuruk. Pertama ada putri dari kerajaan Samudra Pasai, putri yang memiliki para cantik jelita dengan keanggunan yang tiada tara. Umurnya pun sudah cukup matang untuk menjadi permaisuri kerajaan. Bagaimana menurut Sri Ratu? Sangat anggun sekali Prabangkara. Bisa membuat anakku mempunyai hanya, tapi lanjutkanlah dahulu. Berikutnya ada putri dari wilayah Dahak Kediri. Beliau adalah sosok wanita yang sangat rupawan. Peluang yang sangat bagus. Kakanda memang memiliki pemikiran yang patut untuk dihormati. Menikahi putri dari Dahak Kediri
bisa memberikan peluang politik yang sangat besar untuk kerajaan Majapahit. Betul sekali Sri Ratu, hamba pun berpikir demikian. Apalagi prestasi yang ia miliki tidak perlu diragukan. Baiklah, mungkin dari kedua kandidat ini sudah cukup untuk memberikan pilihan kepada anakku Raden Hayam Wuruk. Gajah Mada, tolong panggilkan anakku Hayam Wuruk kemari. Baik, Ibu. Istirahat. Itu dia anakku. Kau tak perlu memanggilnya Gajah Mada. Kebetulan kau ada di sini, nak. Mari, ikuti ibu. Nyuwun agungnya Pangsa Minggih. Sepertinya di sini ramai sekali. Apa yang sedang dilakukan kiranya Ibu? Ibu dan Sungking Prabangkara sedang membicarakan mengenai calon pendampingmu agar kau bisa segera untuk menikah, nak. Calon pendampingku. Ya, Apakah itu adalah lukisan-lukisan wanita yang ditawarkan kepadaku Ibu? betul anakku. Baiklah. Jika begitu izinkan aku untuk melihatnya terlebih dahulu. Silahkan, nak. Siapakah dia, Paman? Sepertinya aku mengetahuinya. Dia adalah putri dari Dahakardiri, Raden. Putri Dahakardiri. Betul Raden mengetahuinya, karena sebelumnya kerajaan kita pernah berkunjung ke wilayah itu. Ini. Matur suwun. Aku mulai mengingatnya. Ibu, Iya, nak. nyuwun ngapunten. Dari semua lukisannya Paman, aku belum bisa menentukan Ibu. Dengan siapakah aku harus menikah? Raden anakku, wanita seperti apa yang sebenarnya kau cari? Dari sekian banyak lukisan-lukisan yang Prabangkara perlihatkan kepadamu, tidak adakah yang menarik perhatianmu, nak? Entahlah Bu, aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa kata hatiku, dan dari semua lukisannya Paman tak ada yang menarik hatiku. Lebih baik Ibu suruh saja Paman Sungging Prabangkara untuk mencarinya lagi, Ibu. Tapi, nak, kau harus segera menikah. Mau sampai kapan kau terus-menerus sendiri seperti ini? Aku mengerti Ibu, tapi belum ada yang bisa menarik perhatianku. Lebih baik Ibu suruh saja Paman Sungging Prabangkara untuk mencarinya lagi, Ibu. Baiklah. Prabangkara, Nggih, Ibu Suri. Hamba akan mencarinya lagi. Nampaknya hamba harus berkeliling dunia untuk menemukan calon permaisuri yang mungkin Gusti Raden kehendaki. Songking Prabangkara. Mohon maaf, Ibu Suri. Dengarkan aku, Prabangkara. Tidak perlu kau berkeliling dunia, cukup dengan untuk berkeliling Nusantara untuk menemukan wanita-wanita yang peduli apa yang kita minta. Hanya satu kerajaan yang baru, aku tunduk terhadap Majapahit. Pernah lupaku menilai itu, mereka harus segera dimusnahkan dengan tunduknya Sundaga. Maka akan dipastikan bahwa kerajaan Majapahit akan menduduki tahta tertinggi di Nusantara. Dan terlebih, sumpah palapaku akan selesai. Iya, benar sekali.
saya teringat akan sesuatu hal tentang kerajaan Sunda. Nyuwun pangapunten Ibu Suri, hamba serasa diingatkan oleh Mahapati. Dari kabar yang terdengar, sepertinya kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Anak dari Maharaja Prabu Linggabuana dan Dewi Laralingsing. Konon kabarnya, kecantikan yang beliau miliki bahkan bisa meluluh lantahkan semua lelaki yang melihatnya. Apakah benar itu Gajah Enggon? Apakah kau pernah melihatnya secara langsung? Nyuwun pangapunten Ibu Suri, hamba hanya mendengarkan kabarnya saja. Dan hampir seluruh rakyat di wilayah Majapahit sudah mengetahui beritanya. Bukankah begitu, Mahapati? Siapa nama Sekar Kedaton tersebut? Seingatku, namanya adalah Nyai Dyah Pitaloka Citra Resmi. Itulah nama Sekar Kedaton dari kerajaan Sunda Galuh, Ibu Suri. Baiklah. Nak, bagaimana? Apakah kau mau menikah dengan putri dari kerajaan Sunda Galuh? Bagaimana aku bisa menjawabnya, Ibu? Sementara aku belum pernah melihatnya sama sekali. Baiklah, jika begitu, ibu akan menyuruh Sungging Prabangkara untuk melukisnya. Prabangkara, kau akan kuutus untuk pergi ke kerajaan Sunda Galuh. Dan sampaikanlah kepada mereka maksud kedatangan kita adalah untuk melukis dan melamar putri dari kerajaan tersebut untuk dijadikannya calon pemaisuri kerajaan Majapahit. Dan kau akan ditemani oleh Gajah Enggon dan Patih Madu sebagai simbol mak comblang kerajaan Majapahit. Mohon maaf Ibu Suri, Gusti Raden. Bila hamba harus berpendapat, hamba tidak setuju bila Gusti Raden harus disandingkan dengan Sekar Kedaton Sunda Galuh. Apa yang membuatmu tidak setuju, Gajah Mada? Begini Ibu Suri. Jadi ini demi kepentingan Raja Angkor. Rencana penaklukan adalah hal yang wajar. Lalu harus dimusnahkan. Itulah Sunda Galuh. Pajajaran mereka harus dibasmi. Namun jika Gusti Raden memang ingin meminangnya, maka hamba harus meminta maaf karena sumpah bahwa aku takkan pernah selesai. Kau hanya mementingkan keegoisanmu sendiri saja, Mahapati. Aku tak sudi mengikuti apa yang kau katakan. Kau hanya mementingkan lawan, tidak akan pernah mengerti dengan apa yang namanya kawan. Bagaimana menurut pandanganmu, nak? Aku harus memastikannya terlebih dahulu. Aku perlu mengetahui bagaimana sosok Sekar Kedaton itu. Terlebih ini adalah keputusan hatiku, dan aku enggan untuk terlalu terburu. Baiklah, Paman Sungging Prabangkara, tolong pergilah ke kerajaan Sunda Galuh dan gambarlah dia dengan sangat sempurna. Bahkan tolong perhatikanlah bagaimana perangai dan tabiatnya ini. Jika semua pembawaan yang ada dalam dirinya sesuai dengan apa yang kuinginkan, maka aku siap untuk menikah dengan putri dari kerajaan Sunda ini. Dan
Pernikahan akan dilaksanakan di wilayah Sunda Galuh. Mohon maaf Gusti Raden. Maafkan hamba menyela. Sebaiknya jika pernikahan seharusnya dilakukan di kerajaan Majapahit, tidak sepantasnya kita harus berangkat ke sana. Apakah kau memikirkan keselamatan dirimu Gusti Raden? Tapi Mahapati, sudah menjadi hakikat adat istiadat akan kebudayaan. Jika pernikahan harus dilaksanakan di tempat mempelai wanita, kita tidak bisa merubah apa yang sudah ada secara turun-temurun. Kau jangan coba membantahnya lagi, Gajah Mada. Akan tetapi Ibu Suri, hamba berbicara seperti ini karena hamba memperhatikan politik kerajaan Majapahit. Dan juga apakah Ibu Suri memperhatikan keselamatan Gusti Raden? Bagaimana jika tiba-tiba Gusti Raden diserang oleh kerajaan Sunda Galuh? Maafkan hamba, Ibu Suri. Izinkanlah hamba untuk berbicara dengan Gusti Raden. Gusti Raden, hamba menyarankan sebaiknya kita menjemput Sunda Galuh untuk datang kemari, dan hamba yang akan menjamin keselamatan mereka. Tidak, terlalu bersifat. Tidak apa Gusti Raden, aku akan mengatasi semuanya. Baik. Ibu, Iya nak. menikah dengan Sunda Kedaton dari kerajaan Sunda Galuh. Aku akan menikah, tapi pernikahan harus dilaksanakan di kerajaan Majapahit. Jika tidak, aku tidak akan pernah menikah, Ibu. Paman Mahapati benar. Ini demi kepentingan kerajaan Majapahit. Apa yang telah kau katakan kepada anakku, Gajah Mada? Itu benar Ibu Suri. Kepentingan kerajaan Majapahit, dan ini untuk mempererat hubungan kita menjadi kawan. Kita sangat membutuhkan kebijakan atas perihal itu. Maka saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Gusti Raden. Saya Terserah apa yang kau rencanakan, Gajah Mada. Yang penting anakku segera memiliki calon pendamping agar pernikahan segera dilaksanakan. Nah, Ya Ibu. ketahuilah, di dalam pernikahan itu mengandung niat yang baik dan rintangan yang sangat besar, dan kau harus siap untuk menghadapinya. Jika ada hal buruk atas niatmu itu, kau harus menerimanya. Semua ini atas keputusanmu, maka bersiaplah, karena kau adalah penerus tahta kerajaan Majapahit yang
harus bisa memperhatikan hal yang sangat kecil hingga besar ya nak. Baik Ibu. Akan selalu mengingat perkataanmu dan pesan yang sampaikan kepadaku. Jika begitu, sebentar ya. Silakan. Gun, Madu, kemarilah. Pergilah kalian ke kerajaan Sundagala, temani Paman Prabangkara, dan sampaikanlah pesan yang telah disampaikan oleh ibu. Segera. Bergegaslah. Berhati-hati. Nggih, Raden. Monggo. Ibu, Iya nak. aku baru teringat akan suatu hal. Seharusnya ibu menyiapkan sari kertas sebagai simbol. Ibu paham nak. Ibu sudah memikirkannya. Baiklah, Akan ibu kerjakan. nggih ibu. Sundagala, siapkanlah diri kalian. Dengarlah, sumpah palapaku akan selesai. Ya! Ketahuilah Adinda, dulu Kakanda sering duduk di samping pilar sambil memandangi ayahanda yang duduk dengan gagah di singgasana sembari memikirkan nasib kerajaan rakyat Sunda Galuh. Banyak hal yang telah Kakanda pelajari dari ayah Anda. Bagaimana cara memimpin, membangun sebuah peradaban untuk kemakmuran, dan bagaimana cara menghadapi ancaman. Lihatlah, inilah Galuh Pakuan, sebuah kerajaan yang berada di tanah bumi Pasundan. Betul, Kakanda. Adinda
sangat dekat dengan ayahanda. Sosok ayahanda yang selama ini selalu menjadi motivasi dan tekad untuk mempertahankan kesejahteraan Sunda Galuh ini. Betul, Adinda. Oh iya, Adinda. Kakanda baru teringat. Kemanakah putri kita pergi? Kakanda belum melihatnya seharian ini. Anak kita sedang bermain di taman belakang untuk menghilangkan rasa penatnya, Kakanda. Kakanda tidak perlu khawatir. Mungkin sebentar lagi Pitaloka akan segera kembali. Baiklah, Adinda. Kakanda akan merasa tenang. Dan Kakanda sudah mendengar kabarnya. Ada apa, Depakan? Kalau begitu, persilahkan mereka masuk. Mari, Adinda. Bangkitlah. Daulat Gusti. Ada apa kiranya utusan kerajaan Majapahit datang kemari? Apakah ada hal penting yang ingin disampaikan? Ampun beribu, ampun sebelumnya Gusti. Hamba Gajah Enggon sebagai pembicara dari kerajaan Majapahit. Maksud kami datang kemari adalah ingin menyampaikan pesan atas titah dari Ibu Sri Tribuana Tunggadewi dan Gusti Raden Hayamuruk. Beliau menuliskan pesan di dalam surat ini untuk Gusti Prabu membacanya. Suradipati, tolong ambilkan surat itu. Apakah benar apa yang disampaikan dalam surat ini atas permintaan Raden Hayamuruk atas pengetahuan ibunya? Betul Gusti. Surat itu ditulis langsung oleh Raden Hayamuruk dan beliau ingin mengetahui terlebih dahulu paras dari Sekar Kedaton Dyah Pitaloka dari sebuah lukisan yang akan kami lukis. Apakah engkau pelukis yang dimaksud dalam surat ini? Daulat Gusti, betul. Hamba Sugeng Prabangkara, sang pelukis dari kerajaan Majapahit. Baiklah. Adinda, kemarilah. Di dalam surat ini, Raden Hayamuruk menyampaikan bahwa ia ingin mengetahui dari sosok putri kita dengan tujuan akan mempersunting Pitaloka sebagai calon permaisuri di kerajaan Majapahit. Apakah itu benar, Kakanda? Betul, Adinda. Oleh karena itu, mereka utusan Majapahit datang kemari seraya meminta izin kepada kita. Ini adalah hal yang baik, Kakanda, karena ini bisa menjadi kerjasama kita dengan kerajaan Majapahit. Betul, Adinda. Ini adalah hal yang sangat baik. Baiklah. Kalau begitu, ku persilakan engkau untuk melukis putriku. Terlebih, ini adalah permintaan dari Raden Hayamuruk itu sendiri. Dengan senang hati, ku persilahkan hal itu. Kuharap
kalian tidak terkejut setelah melihat kecantikan dari putriku, Nyai Pitaloka Citra Resmi. Ya kembali. Nah, ini dia putriku, Nyai Diah Pitaloka Citra Resmi. Maaf Rama, apa dia tidak mengganggu Rama yang sedang berbincang? Tidak putriku, justru Rama sangat senang kau telah kembali. Rama dan Ambu telah mempersilahkan utusan Majapahit untuk melukis dirimu. Dan inilah mereka. Maksudnya Rama, dia masih belum mengerti. Begini nak, mereka ini datang kemari karena telah diperintahkan oleh kerajaan Majapahit untuk melukis dirimu. Coba berikan sedikit waktumu. Berikan waktu untuk mereka lukis. Prabangkara, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Daulat Gusti. Mari Aditya. Bagaimana ini Nggon? Madu, aku tidak yakin bisa memaksakan titah dari Ibu Suri. Ayolah Prabangkara, kau pasti bisa melakukannya. Kesinilah. Demi Sang Hyang Dewi Sri dan Rahwana, sungguh kecantikan yang tiada tara. Seluruh tubuhku bergetar hebat karena kecantikanmu. Tolong tenangkanlah dirimu dahulu Tuan. Dan terima kasih atas pujiannya. Aku... Pitaya, Apa Gusti? apa yang sudah membawamu kemari? Dan apa itu yang ada di belakangmu? Saya membawakan sebuah lukisan Gusti. Lukisan? Biru Sagara, bawakan lukisan itu ke hadapan. Lukisan. Terima kasih. Wah, Kakanda, lihatlah, ini adalah lukisan putri kita, Pitaloka. Sungguh indah sekali, Kakanda. Wah, sangat cantik sekali putriku. Sungguh, lukisan yang sangat nyata. Rama tidak ingat kau memiliki lukisan secantik ini, Pitaloka. Dari mana kau mendapatkan ini? Dia mendapatkan lukisan itu dari teman dia Rama, Kakang Saniscara namanya. Dia memberikan hadiah itu sebagai hadiah pertemanan kita. Saniscara. Sungguh, pelukis yang sangat hebat. Benar-benar lukisan yang sangat nyata. Saniscara. Suradipada, tolong berikan lukisan ini kepada utusan kerajaan Majapahit. Tapi Rama, Wah, Prabangkara, lihatlah. Sungguh realistis, sangat indah. Baru pertama kali aku melihat sebuah lukisan yang benar-benar nyata seperti aslinya. Bolehkah saya membawanya, Gusti Prabu? Tentu saja Prabangkara. Ambil dan bawalah, dan tidak usah kau kembalikan. Ibu Suri dan Raden Hayam Wuruk pasti akan sangat senang melihatnya. Terima kasih Gusti. Sepertinya apa yang kalian inginkan? Tunggu sebentar Kakanda. Di dalam surat ini dituliskan bahwa pernikahan akan dilaksanakan di kerajaan Majapahit. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Betul Nyai. Hamba lupa. Dikarenakan Ibu Suri Tribuana Tunggadewi sering sakit-sakitan akhir ini. Oleh karena itu, beliau tidak bisa berpergian jauh dan menyarankan untuk dilaksanakan di kerajaan Majapahit. Kami turut berduka dan prihatin atas kabar duka yang menimpanya. Kami harap Ibu Suri Tunggadewi semoga lekas membaik. Terima kasih Gusti.
Sepertinya apa yang kami inginkan sudah terpenuhi. Biru Sagara, tolong antarkanlah mereka. Dan Suradipati, tolong temani Biru Sagara. Bergegaslah. Bibi, Kami izin pamit. kau dapat meninggalkan kami di sini. Siap Datuk Suri. Rama, Ambu, dia memang bersedia untuk dilukis dan lukisannya diberikan kepada Raden Hayam Wuruk. Tapi dia tidak pernah menyetujui pinangannya, Rama. Pitaloka, jaga ucapanmu itu. Tidak baik kau bicara seperti itu. Maksud dan tujuan mereka sudah sangat baik. Itu akan mempersunting dirimu dan menjadikanmu calon permaisuri kerajaan Majapahit. Apa yang dikatakan oleh Rama kepadamu adalah hal yang benar, Nak. Sungguh beruntung dirimu dapat dipinang oleh penerus tahta kerajaan Majapahit. Coba pikirkanlah terlebih dahulu. Tapi Ambu, Tidak perlu kau bersedih hati, suruhlah dia untuk lukis kembali. Bahkan suruh dia untuk kemari melukis semuanya. Biarkan Rama dan aku yang mengurus upeti untuknya. Dan kau harus relakan lukisan itu di bawah mereka. Apa Adinda? Pitaloka, kau tidak perlu bersedih. Berbahagialah anakku. Ambu yakin kebahagiaan akan datang kepadamu. Kau akan menjadi permaisuri dari kerajaan Majapahit, anakku. Lebih baik kau persiapkan dirimu. Aku sangat kepadamu, tanpa tutugan,
Torojol datang di kidul, torojol datang di sawet. Hei, akang, sok, ayo nama kita pesta. Soalnya di sana tuh pada pesta. Sok atuh orang ikhlas lah yuk. Ajak kan sanes nanya. Sip. Akang, baca, ayo orang ikhlas nanya. Engklak-engklakan, mari pilucu pisan. Darudat ulah nyariung di buruan. Engklak-engklakan, mari pilucu pisan. Darudat ulah nyariung buruan. Neng, alah, akang, eta budak saha? Hei, Ece, ini teh, sini. Ini teh ada apa? Udah kami di cewek, eta. Yang ini? Nih, sok atuh kalau mau berantem sama saya berantemin ya. Hei, sok. 1, 2, 3. Hei, ini sini. Hei, jaga ucapan. Apa? Ih, kamu ngapain ini? Hei. Hei, udah sekarang. Akang sama Oce pada siap-siap aja ya. Soalnya di sana mau ada pesta tahu. Istana Sunda Galuh. Soalnya Raden Hayam Wuruk pengen dipersunting sama Diah Pitaloka tahu. Iya diundang. Iya. Atau pakai baju akang atau masa kayak gini doang coba. Malu atuh. Ini atuh mandi dulu. Ini apa? Iya atuh mandi dulu atuh. Yang ganteng. Dan nanti iya. Iya tuh. Sok atuh. Ece, hayo. Ece. Akang hayo. Ece, anak-anak juga diundang ya. Ayo. Akang. Hayo. Hei. Hayo. Ikut. Ayo. Hei, Ece, ayo bulu. Cepat. Akang, ayo. Sungguh heran. Tak seperti biasanya Raden. Kakang. Ada apa Pitaloka? Oh iya mau aku pergi kakang. Aku tidak ingin pergi ke sana kakang. Pergi kemana Pitaloka? Kakang karena aku telah jatuh hati kepadamu kakang. Jatuh hati? Pitaloka, tolong tenanglah. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tolong tenangkan dirimu. Sebenarnya apa? Ada apa?
lantas, apa yang kau permasalahkan dengan hal itu? Bukankah Mereka ingin bertemu denganku atas perintah Raden Hayam Wuruk yang ingin melihat wajahku. sudahlah, tak usah kau khawatirkan. Bukankah Itu masalahnya kakak. itu hal yang biasa untukmu, bukan? Tak perlu dikhawatirkan, kembali bercerialah. Bukan itu masalahnya. Lalu apa yang sebenarnya kau khawatirkan? Aku tak mengerti apa maksudmu. Dia akan mempersuntingku menjadi permaisuri. Aku menemuimu untuk mengajakmu lari. Padaku, Ayo kakak, ayolah. Kakak, ayo. Pitaloka, tidak Pitaloka. Tolong dengarkanlah. Aku tidak bisa membantumu untuk pergi. Tidak denganku. Dan tidak dengan orang sepertiku, Pitaloka. Kenapa kakak? Maaf. Kenapa? Bukankah kau memiliki perasaan yang sama kepadaku? Atau kau hanya mempermainkanku saja? Tidak, Pitaloka. Perasaanku kepadamu itu nyata, benar adanya. Tapi aku tidak bisa membantumu atas keriuhan yang kau rasakan itu. Aku khawatir, aku takut, terlebih dengan Raden Hayam Wuruk. Aku tidak pantas bersanding dengan orang sepertimu, Pitaloka. Maafkan aku. Tapi ada satu hal yang aku bisa bantu. Bagaimana jika aku yang mengantarmu ke kerajaan Majapahit untuk menemanimu yang terakhir kalinya? Tidak. Baiklah. Ayo. Aku akan mengantarmu. Pitaloka. Ayolah. Ayo. Tuan Putri Dia Pitaloka. Hamba dimintakan oleh Gusti Prabu untuk menjemputmu agar segera berangkat menuju kerajaan Majapahit. Tidak. Aku tidak akan pergi ke sana. Aku akan tetap berada di sini bersama kakak Sanicara. Amit ampun Tuan Putri. Tolong jangan seperti itu. Gusti Prabu pasti sedang menunggu di istana. Tidak. Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan, Suratpati? Baiklah, jika itu yang Tuan Putri mau. Maaf, Tolong tenangkan diri. hamba harus melakukan tindakan yang keras jika Tuan Putri masih tidak mau untuk menghidangkannya. Apa yang akan kau lakukan, Suratpati? Lepaskan Pisagara, habisi dia. Ini
Itulah akibatnya jika Tuan Putri tidak menuruti apa yang Gusti Prabu perintahkan. Terlebih, hamba melihat dia ingin membawa kabur Tuan Putri. Kau salah, Suradewati. Aku yang meminta Kakang Sanicara untuk membawa aku pergi. Kau salah. Sudahlah. Biru Sagara, tolong urus mayat itu. Jangan sampai Gusti Prabu dan satu orang pun mengetahui akan hal ini. Biar aku yang membawa paksa Tuan Putri. Biru Sagara, Padepokan, cepatlah. Gue bilang hentikan. Aku tidak apa-apa. Sudah. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Ini bukan salahmu. Kau tidak seharusnya Tidak, Pitaloka. Mungkin memang seharusnya aku sudah menerima hal ini. Kau ingat, ini bukan salahmu. Dengar. Dengarlah permintaan terakhir. Terimalah bilangan dari Raden Hayam itu. Aku tidak pernah mendengarkan satu hal buruk pun tentangnya. Tapi jika ada satu hal yang mengganggu, kau harus mempertahankan harga dirimu. Dan yang paling penting, aku pun merasakan hal yang sama. Aku pun telah jatuh hati kepadamu, Pitaloka. Jadi, terimalah bilangan ini. Terima kasih atas semua hal yang telah kau berikan kepadaku. Sekarang aku ingin mau pergi ke istana dengan membawa apa yang selalu kau ingatkan kepadaku. Lepaskan. Sampurasun Kisana. Akhirnya kau datang juga, wahai
Sunda Galuh Pakuan. Perkenalkan, aku Gajah Mada, Mahapati dari Kerajaan Majapahit. Mulai sekarang, mulai saat detik ini juga, Kerajaan Sunda Galuh harus segera tunduk terhadap Kerajaan Majapahit. Apa maksudmu Gajah Mada? Apa yang kau katakan itu? Bukankah kita sebagai tamu dari Kerajaan Sunda Galuh, terutama putriku, Sekar Kedaton Sunda Galuh, akan dipersunting oleh Raden Hayam Wuruk untuk menjadi calon permaisurinya? Calon permaisuri. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ketahuilah, Sunda, Sekar Kedaton hanya akan dijadikan selir oleh Gusti Raden Hayam Wuruk. Sungguh lancang sekali kau berkata seperti itu, Gajah Mada. Ini adalah sebuah hinaan untukku. Terutama kau sudah merendahkan harga diri rakyat Sunda Galuh. Kerajaan Galuh Pakuan, Galuh Pakuan tidak akan pernah tunduk terhadap kerajaan Majapahit. Kau camkan itu, Gajah Mada. Aku, Lingga Buana Wisesa Maharaja dari Kerajaan Sunda Galuh, tidak akan segan-segan untuk membela dan mempertahankan harga diri rakyat Sunda Galuh. Dan kau, Gajah Mada, dan seluruh kerajaan Majapahit harus menanggung akibatnya. Salam, berjaga di sini dan bawa para wanita di sini. Tidak, Kakanda. Tapi adiknya, kalau Tidak. Aku akan mendukung. Benar, aku tidak takut. Ambu dan dia akan tetap berada di sini. Tidak butuh senjata. Siap. baiklah Gajah Mada, tolong jaga mereka semua. Tidak, Ambu. Rama. Ambu. Apa kau sudah selesai, Lingga Buana? Buru-buru sekali. Segitu saja kemampuanmu, Lingga Buana. Sangat mengecewakan. Pasukan! Serang! Bersihkan si cunguk itu. Aku akan mengejar Sekar Kedaton. Hentikan! Good. Apa yang terjadi?
Enggan! Di mana Gajah Mada? Di mana Gajah Mada? Bereskan semua ini. Jika tidak akan kupanggal kau. Kau pun juga. Jika tidak, kau akan bernasib sama dengan Gon. Gajah Mada. Takdir seperti menuntunku ke jalan yang sangat aku impikan. Biarkan ini semua menjadi langkah yang telah aku nantikan. Betapa malangnya bumi Pasundan, betapa riuhnya tanah Pajajaran. Lihatlah ayahanda, lihatlah Kakang Saniscara. Dengan ini, tiada lagi yang bisa melululantahkan Sunda Galuh. Amit ampun, ukasuhun, kuring nyanggakeun sukma mustari, jagat ninggah dina tanah Pajajaran. Di bumi Pasundan, Sunda Galuh. Nah, adikku. Tidak seharusnya seperti ini. Dasar wanita bodoh! Mengapa harus seperti ini? Sumpah Palapakku. Sumpah Palapakku. Gajah Mada. Gusti Raden. Maafkan hamba Gusti. Gajah Mada! Gusti Raden. Ini. Mengapa kau lakukan ini semua Gajah Mada? Aku tak pernah memerintahkanmu seperti ini. Hamba mampu menjelaskan semuanya Gusti Raden. Berani-beraninya kau Gajah Mada. Gusti Raden. Ini tidak seperti yang kau bayang. Penggal kepala kau sekarang. Berani-beraninya kau Gajah Mada. Maafkan hamba Gusti. Gajah Mada!
terkekasih tuh ku miliki. Gadis rupawan bagai bidadari, seluruh jiwa kan ku beri. Aku pengagum jiwa dan ragamu, dapati dirimu kini telah pergi. Di tepian hati terasa membeku. Mengapa kau meninggalkanku? Tidak! Dia! Gusti, aku tresno Dia! marang dia. Aku memohon besar ampunan. Gusti, aku wes kelangan dia. Cintaku terdampar di tanah Sunda. Tidak punya daya upaya sedikit pun. Dia yang cantik. Gusti, aku wes kelangan Semua karena kehilangan. Sampai dengan air mata jatuh menderita sakit. Hati yang kuat, janji yang teguh, sakit menuju kematian. Dia. Lahirmu adalah keberuntungan bagi rakyat yang menyambut. Wahai si pemilik mata nan sejuk, ayunan langkahmu bagai irama senandung rindu. Sanggup kau buat jutaan hati berhenti berdetak sejenak. Debu pun segan untuk menyentuh benihnya hati. Siapa yang mampu pungkir keelokan wajahmu, keindahan nirwana, harta terbaik untuk negeri ini. Siapa sangka kecantikanmu membawa petaka.
siapa sangka gegabah tangan mengayun tajam ketubuhan lemah. Oh, betapa malang takdir yang kau pilih, pahitnya jalan hidup yang kau ambil, terpampang manis untuk masa depan rakyatmu. Beri tepuk tangan untuk pertunjukan teater drama musikal Senandung Riuh Dia Pitaloka.